Selamat siang sahabat Green, selamat siang teman-teman yang ada di Living World. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional yang bertemakan Pekan Baru Sadar Sampah, kita bakal mengadakan mini talk show yang bakal ada 3 sesi. Yang pertama, informasi sampah. Yang kedua, berwisata tanpa sampah. Dan yang ketiga, Pekan Baru Sadar Sampah. Dan event ini ditaja oleh Green Radio Line dan didukung oleh Living World, Walhi Riau, Sialang Art, Kurs Coffee, Bardi, dan Berdikari Jaya Offset. Dan di sini kita sudah mengadakan beberapa narasumber yang bakal menjadi tamu di talk show kita pada siang hari ini. Dan untuk menemani teman-teman semua, saya dan teman saya, Bung Firman, bakal nyanyiin lagu Tanah Airku. Dan kita juga bakal di tengah-tengah acara bakal ngadain games. Dan sahabat Green jangan pergi dulu dari sini dan pantengin kami di sini terus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya
kita lanjut acara talk show kita pada siang hari ini yang bakal dipandu oleh Kak Tamara Nikita. Kepada Kak Nikita, kita persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, perkenalkan saya Tamara Nikita. Pada siang hari ini dengan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Green Radio bekerja sama dengan Living World Pekanbaru, Walhi Riau, Green Production, Kurs Coffee, Sialang Art, Bardi, dan Berdikari Jaya Offset. Untuk itu, sebelumnya kita akan memanggilkan narasumber yang akan memberikan diskusinya pada siang hari ini. Baiklah, di sini sudah ada Bung Ari Sandi yang merupakan Ketua RTIK Riau, Relawan Teknologi Informasi Komunikasi, yang merupakan kelompok relawan TIK yang dibentuk oleh Kemenkominfo dengan tujuan untuk membantu mendorong program pemerintah menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Untuk Bung Ari Sandi, dipersilahkan memberikan. Selanjutnya ada Mbak Sheila Priscilla yang merupakan salah satu penggerak 1000 startup di Riau dan juga merupakan entrepreneur yang membangun ruang kolaborasi untuk para pelaku industri kreatif. Mbak Sheila dipersilahkan untuk memberikan satu coretan pada papan muralnya. Dan selanjutnya ada Bung Mario Abdillah Khair, SH, yang merupakan Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Riau. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengawasi isi siaran terutama radio dan televisi agar segala informasi yang diberikan memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oke, Mbak Sheila sangat kreatif membuat bunga di papan kanvasnya. Ya, bagi narasumber yang sudah memberikan coretan pada papan kanvas bisa langsung naik ke atas panggung. Oke, sahabat Green semuanya, jika kita membicarakan isu lingkungan saat ini, pasti tentunya tidak akan terlepas dari persoalan sampah yang hingga saat ini masih membutuhkan upaya dalam penyelesaiannya. Nah, persoalan sampah merupakan permasalahan multidimensional yang memang melibatkan berbagai kalangan untuk menyelesaikannya. Tetapi meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah tersebut. Karena memang pemerintah memiliki wewenang untuk bisa mengeluarkan regulasi bahkan juga kebijakan. Nah, isu persoalan lingkungan terutama sampah menjadi penting karena memang kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia saat ini bahkan juga di masa yang akan datang. Baiklah, pada siang hari ini kita akan memulai talk show sesi pertama yaitu informasi sampah. Di mana saat ini kita sudah memiliki 3 narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ya, ada Bung Ari Sandi sebagai Ketua RTIK, ada Mbak Sheila yang merupakan entrepreneur sekaligus penggerak 1000 startup di Riau. Selanjutnya ada Bung Mario dari KPID. Nah, berbicara mengenai sampah, kita akan memulai talk show ini bertajuk Pekanbaru Sadar Sampah. Lantas, sebagai bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, saya ingin tahu bagaimana tanggapannya melihat kondisi Pekanbaru yang sadar akan sampah saat ini masih dalam tanda tanya. Mungkin untuk mic-nya.
Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tanggapannya melihat keadaan sampah saat ini di Kota Pekanbaru? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Sheila. Ini tanggapan pribadi aja ya. Kalau dari saya pribadi sih penanggulangan sampah di Pekanbaru khususnya masih belum merata kali ya. Kayak kalau di jalan-jalan besar, jalan-jalan yang deket-deket daerah-daerah kantor-kantor pemerintahan gitu, itu bersih. Tapi kalau kayak banyak banget tuh di jalan-jalan kecil, kayaknya memang penduduk-penduduk sana masih belum aware bahwa ya efek-efek sampah, terus mereka kayak ya masih ada pembakaran sampah, masih buang sampah sembarangan, dan apalagi sampah plastik kayak bener-bener bodo amat gitu kan. Kadang pun aku kalau di sekitar lingkungan aku kadang bisa kayak yang mungkin karena kalau aku kan sebelumnya di luar negeri gitu ya, dimana kita tuh kalau buang sampah kena denda. Jadi dan kalau di luar itu memang mereka menyediakan tempat sampah tuh bisa kayak setiap 10 meter gitu. Nah di sini aku belum banyak melihat sih seperti itu, sehingga ya orang-orang jadi bingung juga kan mau buang sampahnya kemana. Bukannya nggak mau buang sampah, tapi mungkin juga fasilitasnya, tempat sampahnya buang kemana. Terus mungkin juga edukasi tentang kayak oh kalau di luar kita tuh udah ada tempat sampahnya dibagi kan, kayak sampah organik, sampah plastik, sampah kaca itu udah ada tempatnya masing-masing. Di sini mungkin edukasi itu belum. Jadi ya perlahan lah, aku melihat perlahan, tapi aku juga melihat ada progresnya. Kayak misalkan dulu kita pakai plastik kemana-mana, pakai sedotan plastik, sekarang udah mulai banyak banget yang aware bahwa oh nggak usah pakai sedotan deh kita karena mengurangin plastik. Oh kita bawa tas belanjaan sendiri, dan itu menurut aku udah suatu kemajuan yang bagus sih gitu. Oke, terima kasih. Berarti merasa cukup terganggu ya dengan keadaan sampah di Kota Pekanbaru sekarang, Kak? Lumayan, tapi kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Ya. Kadang aku kalau ngeliatin sampah gitu bisa aku pungutin sendiri, aduh jangan dong buang di sembarangan gitu. Oke, berarti perlahan juga udah mulailah untuk merubah pola-pola hidup untuk mencontohkan kepada kawan-kawan yang lain ya Kak ya. Pelan-pelan lah. Selanjutnya mungkin bisa tanggapan dari Bung Mario. Tes. Terima kasih. Ya, jadi problem sampah ini sebenarnya PR kita bersama ya. Memang dalam beberapa kurun waktu terakhir kita dari warga Kota Pekanbaru memang melihat ada persoalan-persoalan tentang sampah. Tapi pada bagian lain kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya pengelolaan sampah Pekanbaru ini terbaik sebenarnya di Indonesia. Itu data dari pemerintah ya. Persoalan masih adanya ini kan soal kesadaran. Ya, soal kesadaran. Nah, inilah menjadi tugas kita bersama untuk memasifkan ya, membumikan bagaimana persoalan sampah ini tidak sekedar menjadi PR pemerintah. Pemerintah sebagai regulator, sebagai yang menerbitkan aturan ya, kita yang menjalankan semuanya. Tanpa melihat kita dari strata mana, dari elemen mana. Nah, tapi yang jelas sejak 2014 juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah kalau kita lihat, Perda tentang pengelolaan sampah itu kan sudah ada juga sebenarnya. Perdanya sudah ada ya, itu tahun 2014 sudah diterbitkan. Nah, nanti pada bagian lain kami sebagai lembaga negara independen ya, apa nanti yang akan dilakukan oleh KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau terkait dengan topik diskusi kita. Tapi yang jelas ini menjadi PR kita bersama ya, menjadi PR kita bersama. Pemerintah sudah punya etikat baik ya kalau kita lihat. Nah, persoalannya mungkin kita juga tidak bisa melihat menutup fakta di lapangan. Memang ada ya, kita lihat kasus-kasus ya penumpukan sampah. Termasuk juga ketika beberapa waktu lalu ada masal ya, mungkin tidak diperpanjang soal kerjasama dengan pengelola sampah. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bung Mario. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke Bung Ari.
tanggapannya tentang sampah di Kota Pekanbaru ini. Ya, terima kasih Kak Niki. Salam kenal, Kakak, salam gabung. Ya, hampir senada sih dengan yang sudah dipaparkan rekan-rekan bahwa permasalahan sampah itu kan multi sektoral. Jadi dari tingkat regulator sampai tingkat masyarakat. Tapi yang terjadi memang di sisi lain tingkat kesadarannya masih rendah, juga di sisi lain juga pasti yang namanya pengelolaan manusia pasti ada kurangnya ya. Jadi itu yang mungkin dilihat oleh kawan-kawan Walhi, Green Radio. Jadi ada yang mungkin harus diperbaiki walaupun mungkin di tingkat yang tertentu gitu ya. Tapi dan itu harus menjadi sebuah monitoring system dari masyarakat, dari CSO, dari komunitas bahwa ketika melihat sesuatu yang perlu diperbaiki tentu harus disampaikan. Jadi karena ini kan untuk kemajuan Pekanbaru khususnya gitu ya. Nah, memang saya ngalami sebagai rakyat Pekanbaru juga saya juga ngelola sekolah ya, madrasah di rumah ada yayasan madrasah. Itu juga bayangkan dalam 2 hari itu bisa menghasilkan sampah 2-3 tong besar gitu. Dan ketika kita akan mengakses tempat pembuangan sampah itu kita susah. Jadi di yayasan saya itu sampai punya mobil pick up itu khusus untuk buang sampah. Jadi 2 hari sekali itu ada yang buang sampah pakai pick up gitu, pakai tong-tong besar itu. Dan akhirnya ini cerita sebelumnya kan di Panam dulu ada pinggir jalan tuh ada bak-bak itu kan untuk buang sampah kan, sekarang dipindah nih. Nah setelah itu nggak ada kan kami bingung buang sampah di mana. Nah jadi itu di luar RTIK ya sebagai masyarakat Pekanbaru. Itu juga menjadi masalah dan memang kewajiban kita sebagai rakyat juga harus memonitoring ya, memberikan masukan kepada pemerintah, dan itu malah konstitusional sekali. Apalagi dilakukan dengan majelis-majelis atau ruang-ruang diskusi yang sangat bermartabat begini ya dan berkelas itu. Jadi ya alhamdulillah juga direspon baik-baik juga dengan kawan-kawan pemerintahan Pekanbaru. Ini bisa menjadi ajang interaksi antara rakyat dengan pemerintah, stakeholder ya untuk kemajuan Pekanbaru ke depannya begitu. Gitu aja. Oke, berarti memang permasalahan sampah ini memang harus diselesaikan dengan cara kerjasama, baik itu dari masyarakatnya sendiri, pemerintah, lembaga, sekolah, apapun itu, warga Pekanbaru itu harus bekerja sama. Ya mungkin selanjutnya itu kita ingin tahu juga, karena KPID ini sebagai Komisi Penyiaran Indonesia, tentu dia akan menyaring memberikan batasan atau menyaring informasi yang akan dikeluarkan untuk masyarakat. Nah, dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengawasi isi siaran, boleh dong khususnya ada nggak memberikan dorongan kepada berbagai media radio dan televisi untuk memberikan informasi terkait sampah di Kota Pekanbaru? Mungkin seperti iklan layanan masyarakat. Ya, baik, terima kasih ya, sahabat Grace dan para warga Kota Pekanbaru khususnya pengunjung LW, selamat pagi menjelang siang. Jadi sebenarnya jauh sebelum diskusi kita pada pagi hari ini, KPI secara nasional, ya Komisi Penyiaran Indonesia secara nasional tahun 2009 itu sudah mendorong ya seluruh lembaga penyiaran untuk menyampaikan pesan-pesan ya iklan layanan masyarakat ya tentang pengelolaan sampah. Kenapa itu dilakukan? Karena memang salah satu kewenangan dari KPI dan KPID itu memang wewenangnya adalah berkoordinasi dengan lembaga penyiaran. Nah, kita sebagai lembaga regulator mengambil peran itu. Nah, di Provinsi Riau ini secara simultan, secara kontinu terus kita lakukan ya. Nah, ini satu diskusi kita pada hari ini yang dilakukan, yang diinisiasi oleh Radio Green Radio, ini perlu menjadi satu ya, perlu kita apresiasi dan diikuti oleh lembaga penyiaran yang lain ya, baik televisi maupun radio.
Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena memang kalau KPID mengambil peran itu, ini memang sudah sejalan dengan dengan gerakan Indonesia Bersih, bebas sampah plastik, ya, yang secara masif terus dijalankan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi setelah Perpres keluarnya peraturan Presiden tahun 2017, ya, tahun 97 kalau saya tidak salah ingat, ini seluruh daerah, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah, ya, kabupaten kota itu harus membuat kebijakan. Dokumen bisa berbentuk peraturan daerah, bisa berbentuk pergub, perwalkot, atau perbub, peraturan bupati tentang pengelolaan sampah. Itulah pentingnya sebenarnya. Nah, ini kan nanti masyarakat dengan segala keterbatasan, ya, bisa jadi mungkin belum sampai, ya, informasi ini kepada masyarakat. Nah, disitulah kita mendorong nanti lembaga penyiaran untuk senantiasa aktif tidak saja menyampaikan ILM, ya, iklan layanan masyarakat, tapi juga tentang informasi-informasi terkini terkait dengan regulasi, ya, terkait tentang pengelolaan sampah, ya, tentang aksi-aksi massal untuk Indonesia Bersih. Nah, itu yang paling penting. Kita memang ini sekarang para komisioner yang baru, ya, kita baru dilantik tanggal 27 Desember 2021 untuk masa bakti 2001-2024. Tapi kita pada kepengurusan pada periode sebelumnya juga, saya lihat dalam catatan sebelum kita hadir di sini itu KPID, teman-teman KPID yang demisioner periode kemarin itu secara serius tetap mengingatkan, ya, lembaga penyiaran baik televisi radio untuk mendorong, ya, mendukung juga gerakan Indonesia Bersih bebas sampah plastik. Itu salah satu contohnya. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan kita hadir. Pak Faljan Surahman sebagai ketua KPID Provinsi Riau menyatakan permohonan maaf tidak bisa hadir, diwakilkan kepada saya sebagai komisioner KPID bidang kelembagaan karena tiba-tiba saja tadi ada agenda mendadak, ya, ada agenda mendadak. Untuk itu disampaikan permohonan maaf kepada penyelenggara. Mungkin itu, ya, dari KPID. Yang jelas komitmen kita dari KPID tidak akan mundur, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan ini, mendukung kebijakan kampanye dari pemerintah gerakan Indonesia Bersih bebas sampah plastik khususnya, ya, termasuk juga untuk mengingatkan para lembaga penyiaran untuk satu space, satu konten tentang iklan layanan masyarakat sebagaimana topik diskusi pada hari ini. Oke, berarti programnya sudah berjalan, ya, Bung, ya? Programnya sudah berjalan. Nah, nanti kita akan cek, ya. Kita akan cek program itu kan kita terbitkan. Mereka kita ingatkan lewat himbauan, ya. Nanti akan kita cek siapa yang sampai hari ini, ya, kita ini belum 2 bulan, ya. Kita belum 2 bulan komisioner yang baru, nanti akan kita cek siapa yang secara serius ikut mendukung gerakan ini, ya, ikut menindaklanjuti imbauan kita, harapan kita. Karena ini kan bukan soal KPID-nya, ini soal program bersama. Kalau sudah pemerintah pusat yang mendirikan satu hari ini kan sebenarnya tidak main-main sebenarnya, ya. Ini suatu gerakan yang tidak main-main, ya, apalagi gerakan Indonesia Bersih ini, saya pikir ini kan sebenarnya untuk mengantisipasi para anak bangsa, bonus demografi 2030 sebenarnya. Bagaimana Indonesia ini anak bangsanya, ya, putra-putri, ya, ini ke depan ini bisa ini tidak dalam kondisi sehat lah, ya, dengan kondisi polusi sekarang, ya, polusi udara bisa diminimalisir dari sekarang sebenarnya. Ini kan sebenarnya kepentingan bangsa, bukan soal Indonesia Pekanbaru akan dapat Adipura atau tidak, bukan soal itu, tapi soal kepentingan bangsa sebenarnya. Bagaimana Indonesia itu bisa bersih agar nanti anak-anak bangsa ini, ya, bisa bisa sehat, ya, terutama itu. Kan ada kaitannya tentang Indonesia bersih dengan Indonesia sehat sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih Bung Mario. Berarti program dari KPID untuk layanan masyarakat yang disiarkan di radio itu sudah berjalan dan akan terus berjalan. Akan terus berjalan, kita pastikan itu, ya, di dalam periode kita sampai dengan 2024, ya, kita akan terus dorong itu, kita akan terus ingatkan lembaga penyiaran, ya. Karena memang ini menjadi PR kita bersama. Kita nanti justru
ini bagian dari kerja nyata kita. Ya, kerja nyata kita mengingatkan, terus juga kita tanya kalau misalnya ada lembaga penyiaran yang tidak dalam tanda petik ya, kenapa kalian tidak ada satu space untuk iklan dalam masyarakat terkait tentang misalnya Indonesia bersih, tentang soal sampah, soal ini mungkin tidak soal sampah saja spesifik ya, kita mungkin lebih besarnya soal Indonesia bersih ya secara keseluruhan ya kan. Tentu kan pasti akan disesuaikan dengan segmen televisi dan radio masing-masing ya. Mungkin mereka punya apa sendiri kalau dalam media itu ada rubrik lah ya, mungkin di sana mungkin tentang Pekanbaru Hijau, mungkin ada tentang Riau Hijau juga seperti program Pemprov juga ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya upaya-upaya apapun bentuknya sesuai dengan gaya mereka masing-masing, televisi dan radio, setidak-tidaknya harapan ini. Nah, sampai sekarang mudah-mudahan per hari ini kita terus mengamati lah ya, kita mengamati karena jumlah televisi radio itu di 12 kabupaten kota ya. Ada kira-kira kita lihat tuh ada 108 ya, itu yang harus kita pantau nanti lebih kurang supaya kita bisa tahu yang serius untuk soal sampah ini apa itu lembaga penyiarannya, televisi radio ya kan. Jangan cuma mentang-mentang LPP TVRI sama RRI saja yang seolah-olah ini menjadi tugasnya ya kan, karena pengangkatan misalnya di pimpinan TVRI sama radio itu oleh pemerintah, nggak seperti itu kan, ternyata lembaga swasta juga menjadi tanggung jawab. Ini kan ini pekerjaan bersama sebenarnya, agenda bersama yang kalau kita salah satu instrumen saja tidak terlibat, ya ini akan jadi apa? Akan jadi PR yang tidak selesai. Itu saja. Ini kan semuanya harus berkesinambungan sebenarnya. Jadi begitu, Mbak. Oke. Semoga program yang dijalankan oleh KPID Riau ini bisa terus berjalan dan mendorong pengelolaan sampah lebih baik. Amin. Ya, dan mengurangi sampah-sampah di Pekanbaru agar kualitas hidup kita makin baik. Nah, selanjutnya ini kita ke Kak Sheila. Nah, Kak Sheila ini kan sebagai salah satu generasi muda yang melek teknologi dan dia juga udah memulai usaha kekinian yang sesuai dengan gaya hidup milenial anak sekarang ya. Mendirikan coworking pertama di Pekanbaru. Nah, Kak Sheila sebagai generasi muda milenial yang melek teknologi, juga bagian dari 1000 gerakan startup, pernah nggak ngelihat persoalan sampah ini tuh bisa dijadikan bisnis yang kekinian gitu? Udah banyak sih sebenarnya contohnya yang berjalan gitu, dan bisnisnya bisa sampai sustain gitu sampai sekarang, dari sejak 2000 berapa gitu. Ada tuh kayak misalkan ada Green Go, ada juga kalau di Pekanbaru ada Pemol, TDB Bank Sampah itu, dan ya sampai sekarang mereka udah berjalan berapa tahun dan sustain gitu. Dan I think what they are doing right now is really great gitu. Mereka bisa bangun awareness, mereka bisa bangun sesuatu yang dulu tuh orang sama sekali nggak peduli, tapi sekarang mereka udah mulai melek. Dan beberapa contoh lainnya itu nggak hanya sampah mungkin di kota gitu, tapi bahkan ada juga kemarin yang di program yang salah satu kita jalanin, mereka bikin teknologi untuk ngurangin sampah di laut gitu, untuk ngurangin sampah plastik yang ada di laut. Gimana caranya itu mereka bikin teknologinya, tapi sekarang masih tahap research gitu. Dan menurut aku ini udah suatu a big leap sih, suatu udah cukup naik level lagi lah gitu. Other than that sih, ada juga kemarin yang mau bikin startup untuk pengelolaan sampah juga. Dan kalau kita lihat nih secara potensi dari segi bisnis startupnya gitu ya, not necessarily sebagai teknologinya, tapi bisa juga ya dari sistem yang mereka bangun, dari bisnis modelnya, dari teknologinya ya, dengan menggunakan teknologi tentunya pasti untuk ya mempermudah, lebih efisien dan lebih menarik gitu. Mengelola sampah dari rumah itu kemarin ada juga, tapi memang belum diseriusin.
Terus kalau di luar negeri bahkan mereka udah bikin robot-robot gitu kan. Robot-robot yang memang untuk tujuannya untuk ya bersih-bersihin gitu kan. Dan I think kalau kita bilang ya namanya daerah gitu ya, pasti selalu dibilangnya tuh lebih telat, bisa 5 tahun gitu dari yang di kota gitu. Tapi we're heading in a good direction sih kalau aku lihat ya gitu. Berarti udah ada ya bisnis-bisnis yang mengelola sampah. Itu bagian dari gerakan 1000 startup di Pekanbaru kan? Jadi kalau 1000 startup digital itu tujuan kita untuk lebih ke scouting sih sebenarnya, lebih ke scouting anak-anak dan untuk biar men-encourage juga anak-anak muda untuk oke, gimana supaya caranya kita bisa pakai teknologi untuk bikin bisnis dan itu banyak sektor gitu. Jadi kita lebih ke ya inspiring gitu sih. Lebih ke inspiring, kita scouting, kita bimbing, kita ajarin. Jadi tujuan akhirnya untuk melahirkan lebih banyak generasi muda yang memang melek teknologi dan mereka bisa menghasilkan punya inovasi bisnis-bisnis dengan bantuan teknologi gitu. Oke, dan menurut Kak Sheila, bisnis yang udah dibangun tersebut mempengaruhi nggak pengurangan atau dalam pengelolaan sampah tersebut? Pastinya ya, pastinya sangat membantu. Mungkin banyak di sini yang belum kedengeran karena memang mainnya tuh masih di area-areanya mereka sendiri gitu. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin startup, biasanya startup itu bisa ada dua. Satu yang memang tujuannya untuk ngeglobal, untuk scale up. Jadi kayak misalkan ya aku ngambil contoh kayak Gojek gitu. Mereka memang tujuannya kan untuk scaling up. Tapi banyak juga startup yang sebenarnya tujuannya untuk memecahkan masalah di lingkungannya mereka sendiri. And that is fine too gitu, it's okay gitu. Jadi ya makanya ini sekarang juga upaya kita adalah gimana kita bisa nge-reach yang ada di daerah-daerah yang mungkin kurang terpapar nih dengan informasi teknologi, gimana supaya kita bisa nge-reach mereka, kasih edukasi mereka, dan harapannya mereka juga memiliki inovasi dan kreativitas yang bisa habis itu kita bantu, kita bersinergi lah, kolaborasi bareng gitu. Oke, semoga semakin banyak bisnis startup yang bisa mengelola ruang lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan. Nah, selanjutnya ini kita di era digital ini kan, Bung Ari, informasi ini kan sangat mudah nih menyebar melalui media sosial. Tentu juga tidak menutup kemungkinan terhadap kemunculan berita-berita hoaks yang meninggalkan jejak digital, mungkin juga bisa dikatakan sebagai sampah digital. Nah, apa yang pernah dilakukan RTIK dalam mengatasi maraknya sampah digital ini? Ya, terima kasih Kak Niki. Kebetulan 2021 itu saya pribadi itu jadi duta Jawara Internet Sehat namanya. Jadi Jawara Internet Sehat itu program nasional yang di Riau ini ada 2 orang dutanya, 1 di Bengkalis. Jadi saya kemarin melakukan edukasi-edukasi bisa hybrid ataupun offline ya, ke kampus, ke sekolah, ke pondok pesantren dan ke institusi pemerintah. Itu untuk meningkatkan literasi digital karena salah satu masalah utama di Indonesia ini adalah literasi. Khususnya adalah digital. Ini terkait juga dengan sampah informasi. Kenapa? Karena ketika kita banyak dihujani informasi, ini kan bisa disebut sebagai era banjir informasi ya. Banjir informasi, bahkan informasi itu ada dalam genggaman kita yang kita tidak perlu kemana-mana, tinggal menggunakan jempol kita udah bisa ke ujung dunia kalau ada gitu. Jadi dengan era banjir informasi ini malah justru bisa menjadi 2 bilah mata pisau yang bisa menguntungkan atau menghancurkan kita. Ketika kita bisa menggunakannya, maka informasi itu akan berguna bagi kita. Tapi kita tidak bisa menggunakannya, itu akan menghancurkan kita. Contohnya sampah informasi itu, hoax, hate speech, ya, ujaran kebencian dan spam segala macam. Itu
menjadi masalah utama di era digital ya. Apalagi WA Group. Ini kebetulan kemarin Jawarin Red saat itu yang support itu adalah Kominfo dengan WhatsApp. Jadi kita salah satu media edukasi adalah mengedukasi masyarakat gimana caranya menggunakan WhatsApp Group yang baik. Gimana mengedukasi anggota-anggota grup itu agar tidak gampang terjerumus dalam jurang hoax itu. Karena antara hoax dengan berita itu sekarang udah sheer sekali, udah tipis sekali. Jadi orang bisa mengkaburkan hoaxnya menjadi seakan-akan ini informasi yang sangat berguna dan fakta, tapi padahal itu adalah misinformasi yang diolah sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Nah, Gitu. ada nggak kiat-kiat untuk masyarakat memilah informasi, apalagi nih informasi tentang lingkungan, Ya. tentang sampah, kebersihan, ada nggak Ada. langkahnya? Langkahnya banyak, tapi yang diturunkan dari kegiatan kemarin ada 3 langkah gampang. Ini kali ini langkah ini yang bikin WhatsApp ini 3 langkah utama untuk terhindar dari hoax. Itu ABC gampangnya tuh. ABC gampang banget kan. A itu amati dulu. B itu baca sampai habis. C itu cek sumbernya. Ini 3 ini mudah sekali. Masalah di Indonesia ini rakyat ini plus 62 ini memang ada pada B. Malas baca, tingkat literasinya itu sangat tinggi sekali tapi kalau dibalik urutannya gitu. Nah, jadi kadang kita gampang terprovokasi atau tertrigger oleh judul atau oleh ilustrasi gambar gitu. Padahal informasi yang di dalam itu sangat bertolak belakang atau itu tidak terjadi di waktu dan tempat yang dimaksudkan oleh tulisan itu. Oke, Nah, berarti gitu. masyarakatnya sendiri yang harus cerdas dalam Betul memilah. sekali, ya. Oke, Kak siap, Niki. siap. Nah, ini terkait dengan informasi berita yang tersebar di media, baik itu media sosial, radio dan televisi. Apakah ada kerjasama dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu dalam mengawasi berita-berita hoaks di KPID sendiri? Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau soal informasi terkait konten berita itu bukan ranahnya KPI, tapi karena pertanyaan tentang kerjasama, ya kita selalu bekerjasama di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat dengan Dewan Pers. Ya, saya juga sebelum menjadi komisioner ini 23 tahun jadi wartawan. Saya pernah jadi sekretaris PWI Provinsi Riau. Nah, ini bagian dari tugas saya. Ya, tugas saya secara pribadi untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membedakan mana itu berita, mana itu dalam tanda petik cuman seruan-seruan ya kan. Karena asumsi sekarang itu seolah-olah kalau citizen journalism itu sudah wartawan, padahal tidak. Ya. Apalagi sekarang misalnya, nah kenapa kita bekerja sama dengan Dewan Pers? Saya juga kan ahli pers, Dewan Pers saya di pusat saya kan. Tapi tempat tinggal saya di Riau. Edukasi yang kita lakukan itu tadi seperti yang disampaikan Bung Sandi itu. Masyarakat ya, makanya kita mendorong Dewan Pers sekarang kan melakukan sertifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi itu untuk sertifikasi supaya wartawan yang dikatakan wartawan itu ada labelnya, ada standarnya dia jadi wartawan. Itulah tadi UKW kalau istilahnya uji kompetensi wartawan dan uji kompetensi jurnalis atau garis miring. Nah, untuk media itu namanya verifikasi faktual. Sama ibaratnya seperti partai politik. Orang bisa saja mengatakan kami sudah dirikan partai politik. Tapi pada saat faktualnya KPU yang ngurus nanti, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita terus secara berkesinambungan, secara terus-menerus melanjalin kerjasama, karena memang ranah KPI itu kan nggak di sana. Tapi kita tahu Dewan Pers lah satu-satunya yang punya otoritas soal itu ya. Makanya saya juga sering dikirim ya, termasuk juga mungkin pertimbangan ketua akan ada pertanyaan seperti itu, karena saya punya latar belakang wartawan itu saya bisa jelaskan. Ya, Oke, siap. Nah, kan KPID ini juga bekerja sama pemerintah kan. Nah, lantas sinergi apa yang bisa dilakukan KPID dengan pemerintah dalam menyoroti informasi tentang sampah? Ya, jadi itu apa namanya, kita sekarang sedang menyusun program. Ada program di kepengurusan di periode sebelumnya, maksud saya itu apa namanya, ada beberapa bagian yang kita lanjutkan. Nah, ini secara spesifik juga
ya. Kalau di masa lalu di teman-teman sebelumnya kita secara aktif juga sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan fungsi Undang-Undang 32 nomor 22 ya, kita menjalankan. Kita akan terus kewenangan tentang koordinasi itu. Jadi ada bagian-bagian yang secara ini tidak kita publikasikan memang ya. Kita kan selalu koordinasi nih dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Jadi kita tidak semata-mata soal misalnya, oh tahun ini kita akan ada perubahan dari digital, dari analog ke digital, enggak seperti itu. Kita juga pesan-pesan kita, Pak, ini tolong disampaikan radio pemerintah daerahnya ini soal pesan-pesan ini sampah gimana. Nah, saya pikir misalnya kita baru-baru ini ya, kita selalu katakan, Pak, ini kan kemarin kayaknya ini bakal terancam nggak dapat adipura lagi nih daerah Bapak, karena kita masuk ini kemarin sampah itu banyak gitu kan, begitu masuk kita kota ini. Nah, itu bagian pesan-pesan yang kita titipkan. Nah, kemudian secara konsep juga ada ya, secara konsep memang pesan-pesan soal lingkungan, soal Riau Hijau, kemudian tata kelola pengelolaan sampah ya, kita kan sifatnya mendorong ya. Kita mendorong program-program yang baik ya, kita secara jujur kita apresiasi. Jadi memang ada itu kita lakukan. Oke, terima kasih. Nah, apapun informasi termasuk informasi tentang sampah ini kan sering kita dapati dari teman, dari media, bahkan juga ngelihat langsung di lapangan. Tapi selama ini seperti yang kita tahu, informasi lebih cepat beredar di media sosial. Nah, boleh tahu dong peranan RTIK dalam mendorong berbagai pihak untuk Pekanbaru Sadar Sampah. Sampahnya sampah informasi, bukan sampah informasi, tapi sampah yang beneran sampah. Tadi lompat, harusnya tadi Kak Silul mau lompat ke sini. Jadi gini, RTIK secara kelembagaan itu kan sebuah komunitas yang dinaungi langsung oleh Kominfo Pusat, Kementerian Informasi dan Teknologi. Kebetulan saya sekarang jadi PLT, memang masih PLT karena belum definitif dilantik ya, jadi saya nggak berani bilang ketua karena masih PLT. Nah, kebetulan kemarin juga ada diklat kami dari Riau harusnya ada 2 orang, cuma dikirim 1 saya. Ada di bus diklat Kominfo di Kebun Jeruk, jadi kami dikasih diklat selama 5 hari untuk mendorong ada namanya Government Transformation, Digital Transformation GDA. Nah, jadi transformasi digital pemerintah. Jadi ada program Jokowi, ada program Pak Presiden yang mendorong untuk transformasi digital, termasuk di bidang televisi ya, ada analog switch off ya di KPID. Ya, itu juga kami mendapatkan itu, dan kami didorong untuk berkolaborasi seluas-luasnya. Mungkin juga nanti besok dengan Kak Sela dengan gerakan 1000 startup ya, minimal tentang edukasi di masyarakat, pembuatan konten dan kampanye digital ya, tentang digital literasi maupun tentang iklan layanan masyarakat pada umumnya gitu. Juga dengan KPID saya juga sering duduk dengan Mas Hisam. Kebetulan ketuanya sebelumnya Mas Hisam. Iya, RTK sebelumnya ketuanya Mas Hisam, wakil komisioner ya, wakil ketua. Jadi kedepannya kami akan membuka ruang sebesar-besar termasuk dengan Green Radio ya, dengan Kak Sari, gimana mengedukasi pemerintah sekalian masyarakat. Kenapa? Karena di Pusdiklat kami kemarin status itu trainer untuk transformasi digital ASN dan TNI Polri. Jadi juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi transformasi digital kepada pemerintahan gitu. Nah, termasuk juga masyarakat ya. Nah, itu bentuknya bisa macam-macam sih. Kalau misalnya dalam startup ya, saya kepikiran sih. Sempat kepikiran dengan kawan-kawan dulu, selain di RTIK saya juga punya komunitas, saya koordinator Gus Durian Peduli. Jadi kami penggemar Gus Dur, lalu ya memperhati, maksudnya bergerak di bidang isu sosial ya, termasuk yang lain. Itu kami kemarin sempat mikir gimana kalau ada sebuah bentuknya apalah, startup atau komunitas atau lembaga bersama yang dinaungi oleh siapa lah, atau memang konsorsium gitu ya. Penampungan misalnya gitu, penampungan ini saya lempar ke sini, mungkin saya mencoba mengajak banyak orang, ini biar nggak jadi eksklusif ya. Penampungan plastik besar. Jadi plastik besar itu
di luar negeri itu kan ada startup seperti yang Kak Sila bilang tadi, kalau di lokal ini ada e-mall ya, segala macamnya. Ada Pemol maksudnya. Itu ada sebuah organisasi yang menggiling plastik-plastik besar yang dijadikan bahan untuk membuat kesenian. Ya, jadi plastiknya itu di shredder, ya, dicabik lalu menjadi buah plastik, lalu bisa di molding, dibentuk menjadi batu bata atau bahan yang akan bisa digunakan oleh seniman untuk membuat patung, hiasan gitu. Jadi dari sampah plastik yang besar itu kita olah bisa menjadi sebuah barang bernilai seni yang tentunya ada value-nya ketika dijual, karena peningkatan value itu dari hal yang nol, sampah menjadi sebuah komoditi seni. Nah, itu memang butuh banyak kolaborasi, karena aku sih nggak pengen ini menjadi eksklusif ya, pengennya ini menjadi gerakan bersama yang didorong secara bersama-sama dan dilakukan bersama, bisa Walhi, Green Radio, 1000 Startup, KPI dan segala macam. Oke, gitu. Mungkin dari pengelolaan sampah yang dijelaskan oleh Bung Ari itu bisa diaplikasikan di bisnis startup tersebut. Ya, betul. Mungkin bisa berkolaborasi. Ya, nanti ngopi-ngopi. Nah, berarti Kak Sheila juga ikut mendorong ya pengelolaan sampah tersebut dari startup dan meetup coworkingnya. Karena kita sudah hampir 1 jam, mungkin di akhir ini saya bisa meminta pendapat, pesan atau saran dari ketiga narasumber terhadap pengelolaan sampah kita saat ini dan kedepannya bisa seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari Kak Sheila. Singkat padat jelas aja, kalau bukan kita yang mulai siapa lagi, gitu aja. Siap Kak. Ya, jadi di penghujung acara ya kita dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, kami di sini ya menyambut apresiasi dari Green Radio, ada Mbak Sheila, ada Mbak Sandi, ya Bung Sandi maksudnya, kami dihadirkan. Sekaligus juga menyampaikan sebenarnya ini kan ajakan ya kepada kita semuanya ya, warga Kota Pekanbaru khususnya ya yang hari ini bisa berkesempatan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan ya, bergandengan tangan agar Pekanbaru ini bisa bebas sampah sesuai dengan ya, cara kita masing-masing, itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Terima kasih. Bung Ari, silahkan. Ya, sampah itu bisa berupa benda keras, bisa juga berupa benda digital yang sama-sama akan membuat itu menjadi artefak. Di artefak itu juga ada dalam dunia digital. Barang-barang yang kita upload, yang kita tulis, yang kita unggah di internet itu menumpuk di suatu topologi internet yang menjadi artefak. Sampah juga begitu. Kalau itu tidak dikelola atau minimal dikurangi penggunaannya, maka akan terus menumpuk dan itu bisa berdampak bagi kita. Baik yang sampah digital maupun sampah nyata gitu. Oke, baik, terima kasih. Sudah 1 jam talk show kita pada siang hari ini. Mungkin semoga kedepannya dari talk show sesi pertama ini akan ada perubahan di kemudian harinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Ari, Kak Sheila, dan Bung Mario. Selamat siang, terima kasih.